selamat datang di channel Biha Korslet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bab 523. Gary berdiri di tepi puncak gedung pencakar langit tertinggi di Clans, menatap kosong ke depan. Di belakang Gary, para penjaga pantai dan Nyonya Spencer berdiri di sana. Nyonya Spencer menjerit kesakitan, "Gary, apa yang kau lakukan? Jangan lakukan hal bodoh, anakku. Tolong turunlah." Namun Gary menatapnya, menggelengkan kepalanya, matanya berkaca-kaca, dan ekspresinya sangat gelisah. "Bu, Nara tidak akan pernah memaafkanku," dia bilang dia tidak akan pernah memaafkanku. Kaki Nyonya Spencer hampir lemas karena ketakutan saat dia menangis. "Gary, dia akan memaafkanmu. Datang saja ke sini. Aku akan pergi dan memohon maaf padanya. Aku akan mencari cara, oke? Jangan menakut-nakuti aku." Namun Gary menggelengkan kepalanya. "Apa yang bisa kau lakukan? Karena aku selalu mendengarkanmu, aku mendorong Nara semakin jauh." Nyonya Spencer berteriak, "Tapi aku selalu melakukan hal-hal untuk kebaikanmu sendiri." "Ya, kau melakukannya demi kebaikanku," kata Gary dengan suara pelan. "Sejak aku masih kecil, kau selalu melakukannya demi kebaikanku. Kau memaksaku minum susu setiap malam, bahkan saat aku tidak ingin meminumnya. Aku tidak menyukainya, tetapi kau pikir itu baik untukku, jadi kau memaksaku meminumnya. Gagasanmu untuk melakukan hal yang baik untukku sungguh menyesakkan." Ekspresi wajah Nyonya Spencer menegang, dan dia langsung berkata dengan rasa bersalah, "Nak, aku tahu apa yang kulakukan salah. Aku tidak akan pernah memaksamu melakukan apapun lagi. Maukah kau turun, kumohon?" Namun Gary berkata, "Bu, dengarkan aku saja." Dia tertawa getir. "Aku tahu kau selalu menginginkan yang terbaik untukku, tapi cintamu terlalu menindas, tahu. Sejak aku kecil, saat-saat terindah dalam hidupku adalah saat aku bersekolah bersama Nara. Satu-satunya saat aku ingin menentangmu adalah saat aku ingin menikahi Nara. Tapi kau mengacaukannya. Kau mengancamku dengan kematian. Apa yang seharusnya kulakukan?" Air matanya mengalir. "Aku sangat mencintai Nara. Bersamanya, aku merasakan kelegaan yang tak tertandingi. Aku benar-benar tidak sanggup kehilangannya, jadi di bawah pengaruhmu, aku mengucapkan kata-kata yang memalukan itu. Bu, aku kehilangan Nara. Dia tidak akan pernah memaafkanku sekarang." Nyonya Spencer menangis. "Ini salahku, ini semua salahku. Maukah kau kembali? Mari kita pergi menemuinya bersama. Aku akan berlutut di hadapannya dan meminta maaf padanya." Namun Gary menggelengkan kepalanya. "Tidak ada gunanya. Ibu, tahukah kamu, ketika ibu memaksaku untuk putus dengan Nara, aku sedih tetapi tidak putus asa karena aku memiliki pikiran gelap seperti pikiran ibu. Bahkan jika aku memilih Nona Yil, aku bisa diam-diam tinggal bersama Nara. Dengan pengaruh keluarga kita bahkan bisa memaksanya untuk menjadi simpananku, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa Nara adalah Nona Yil. Kekuatan keluarga kita tidak cukup. Aku tahu dia tidak akan memaafkanku, aku mengerti. Aku benar-benar kehilangan dia sekarang." Nyonya Spencer ingin bicara lebih lanjut, tetapi Gary berbicara lebih dulu. "Bu, jangan bicara apapun. Saya tidak cukup berani dan harus membayar harganya." Nyonya Spencer berteriak, "Jika ada yang harus mati, itu harus aku. Jangan hukum aku seperti ini." Gary tersenyum padanya, lalu berkata, "Bu, aku mencintaimu. Jangan merasa bersalah, kematianku tidak ada hubungannya denganmu. Hanya saja, tanpa Nara, aku tidak ingin hidup lagi. Ibu, selamat tinggal." Itulah kata-kata terakhir Gary sebelum dia melompat. Ia bahkan merentangkan tangannya seolah sedang memeluk kebebasan atau mungkin mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang. Sambil terjatuh, Gary tetap membuka matanya, diam-diam melihat ke arah deretan rumah beratap genteng tidak jauh dari sana, tempat rumah Nara berada. Air mata mengalir dari sudut matanya, dalam beberapa detik itu, pikirannya dipenuhi dengan saat-saat yang dihabiskannya bersama Nara. Dia melihat senyum manis Nara. Dia tidak pernah mengatakannya, tapi dia benar-benar mencintai Nara. Berdebar, suara tubuh yang jatuh ke tanah bergema di seluruh jalan. Kerumunan di sekitarnya segera berhamburan. Dalam siaran langsung, yang terlihat hanyalah Nyonya Spencer yang bergegas ke tepi atap, memanggil orang di bawah tetapi tidak bersuara. Dia mengulurkan tangannya seolah mencoba memegang putranya yang telah melompat,
tetapi pada akhirnya dia hanya memegang udara kosong. Dia berjuang mati-matian, ingin melompat turun dan mati bersama putranya. Namun dia ditahan dengan paksa oleh penjaga pantai. Setelah itu, layar menunjukkan gambar samar-samar dari tubuh yang tergeletak di jalan. Nyonya Spencer dan sekelompok penjaga pantai bergegas turun. Ia menjatuhkan diri ke tubuh itu dan menangis terseduh-seduh. Meski dipisahkan oleh layar, mereka yang menonton siaran langsung tersebut tetap dapat merasakan kesedihan dan kepedihan mendalam yang dirasakan Ibu Spencer. Keira menatap layar, matanya terbelalak karena terkejut. Dia tidak mengerti mengapa ada orang yang bunuh diri karena cinta. Dengan kematian Gary, bagaimana Nara bisa menjalani sisa hidupnya? Keira tiba-tiba menatap Louis. Ayo kita periksa Nara lagi. Louis mengangguk. Keira menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan pergi bersamanya. Mereka masuk ke mobil dan melaju menuju rumah Nara. Dalam perjalanan, Keira menonton saluran siaran langsung di telepon genggamnya. Di saluran itu, orang hanya bisa melihat bahwa staf medis telah tiba dan menutupi jenazah dengan kain putih. Sekelompok penonton berdiri diam di kejauhan, menunjuk dan mengomentari jenazah. Keira mengepalkan tangannya. Menurutmu, apakah ini semua ada jejak keluarga South? Louis merenung sejenak sebelum menjawab, kita bisa mencoba berpikir dari sudut pandang musuh kita. Bagaimana kamu akan merusak hubunganmu dengan keluarga Yil jika kamu adalah musuh? Keira berkata, sederhana saja, cegah Nara untuk kembali ke keluarga Yil. Louis bertanya, dan bagaimana cara mencegahnya? Keira mengerutkan kening. Sebenarnya, Nara sekarang tidak mau memaafkan orang-orang di keluarga Yil. Dia bisa saja hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi itu bukan gayanya karena ikatan keluarga adalah hal yang paling tidak terduga di dunia. Dengan Austin yang selalu memprioritaskan saudara perempuannya, siapa yang tahu kapan dia akan memindahkan Nara, dan dia mungkin kembali ke keluarga Yil, kan? Louis mengangguk dan melanjutkan. Jadi, apakah ada cara untuk memastikan Nara tidak pernah kembali? Kecuali dia meninggal, bagaimana lagi bisa ada kepastian? Keira membalas dengan santai. Tetapi saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Louis. Pada saat itu, Louis juga sedang menatapnya. Tatapan mata mereka bertemu, dan setelah setengah detik, mereka berdua berseru serempak. Nara dalam bahaya. Nara. Keira langsung melihat siaran langsung di ponselnya, hanya untuk melihat bahwa mayat itu masih ada di sana, dan Nyonya Spencer, yang seharusnya menangisi mayat itu, telah menghilang. Keira berteriak kaget, berkendara lebih cepat. Louis menginjak pedal gas, dan mereka melaju menuju rumah Nara. Tempat Gary melompat tidak jauh dari rumah Nara, tetapi mereka harus melewati blok tempat pusat perbelanjaan mewah itu berada, yang memakan waktu lebih dari 40 menit dengan mobil. Meskipun Louis memacu pedal gas hingga batas maksimal, mereka masih membutuhkan waktu setengah jam untuk mencapai kediaman Nara. Mobil itu berhenti mendadak, dan Keira segera membuka pintu. Ia berpapasan dengan Matias yang baru saja kembali dari berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kemungkinan besar dia tidak menonton siaran langsung dan tidak menyadari apa yang terjadi. Saat melihat Keira, dia sedikit terkejut. Keira, kenapa kamu di sini lagi? Ada yang salah? Keira bertanya dengan nada mendesak, apakah Nyonya Spencer sudah datang ke sini? Sebelum Matias sempat menjawab, seorang tetangga yang sedang berjemur di bawah sinar matahari berkata, saya baru saja melihat seorang wanita setengah baya yang mirip Nyonya Spencer. Dia mencari Nara. Dia telah datang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Keira berlari ke gang. Dia berlari begitu cepat, sehingga orang-orang yang lewat hanya melihat samar-samar saat dia lewat. Tapi, itu tidak cukup cepat. Jantung Keira berdebar kencang karena panik saat dia bergegas menuju gerbang depan Nara, tetapi dia masih terlambat satu langkah. Tepat saat dia melihat Nara dan hendak meneriakkan namanya, dia melihat Nyonya Spencer memegang pisau dan menyerang Nara. Pupil mata Keira mengecil. Nara. Bab 524. Nara beristirahat di rumah hari ini. Dia tidak mengecek ponsel atau menonton TV, tetapi membaca buku di kamarnya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Dia hanya mendengar seseorang masuk dan memanggil namanya. Saat itulah Nara keluar dan melihat Nyonya Spencer. Wajah Nyonya Spencer berlinang air mata saat dia menatap Nara. Nara, Gary akan melompat dari gedung untukmu. Terkejut dengan berita itu, Nara menjawab, bagaimana mungkin? Di mana dia? Aku akan bicara dengannya.
Tidak peduli seberapa tidak sukanya dia pada Gary atau benci karena Gary tidak menganggapnya serius, hal-hal ini tampak kurang penting dalam menghadapi hidup dan mati. Sambil berbicara, Nara mendekati Nyonya Spencer. Nyonya Spencer tiba-tiba memegang lengannya. Tidak perlu. Nara terkejut. Apakah dia selamat? Tidak, kata Mrs. Spencer, matanya berkaca-kaca. Dia sudah meninggal. Mendengar kata-kata itu, Nara berdiri mematung, menatap Nyonya Spencer dengan tak percaya. Apa yang kau katakan? Bagaimana bisa dia, bagaimana? Nyonya Spencer berkata, dia berkata bahwa kamu tidak akan pernah memaafkannya, bahwa dia tidak akan pernah bisa bersamamu dalam kehidupan ini, jadi dia tidak ingin hidup lagi. Air mata mengalir di pipi Nara. Ia tidak pernah menyangka Gary akan begitu mencintainya. Kalau begitu, mengapa ia memaksanya menjadi kekasih gelapnya? Nara tampak linglung sejenak. Nyonya Spencer bertanya, Nara, lihat, Gary sangat mencintaimu, kan? Dengan air mata mengalir di pipinya, Nara mengangguk. Ya, lalu Nyonya Spencer berkata, jadi, mengapa kamu tidak pergi dan bergabung dengannya? Awalnya Nara tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Nyonya Spencer dan menatapnya dengan tidak percaya. Tangan Nyonya Spencer selama ini tersembunyi di balik punggungnya, dan tiba-tiba dia bergerak cepat, mengarahkan pisau tepat ke jantung Nara. Pupil mata Nara mengecil dalam sekejap. Waktu terasa melambat pada saat itu. Tak jauh dari situ, Keira merasa seolah-olah dia sangat dekat dengan Nara, namun beberapa langkah di antara mereka menjadi masalah hidup dan mati. Dia tidak bisa mencapai sisi Nara dalam sekejap. Pada saat itu, pikiran Keira mengkhawatirkan nyawa Nara. Apakah itu perbuatan orang yang dikirim oleh keluarga selatan? Apakah mereka secara diam-diam mengarahkan tindakan Gary dan Nyonya Spencer selama ini? Orang itu sangat memahami sifat manusia. Atau lebih tepatnya, mereka sangat memahami karakter Gary dan Nyonya Spencer. Karena tidak dapat memiliki Nara, Gary pasti akan melakukan hal-hal ekstrim. Dan Nyonya Spencer, setelah kehilangan putranya, kehilangan akal sehatnya. Kematian Nara di tangan Nyonya Spencer terdengar masuk akal. Itu tampak seperti kejahatan karena semua itu tidak akan meninggalkan jejak. Seolah-olah orang itu tidak pernah ada. Namun, jika Nara terbunuh, hubungan Keira dengan keluarga Yil tidak akan pernah kokoh. Dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan misinya. Dia tidak akan pernah mendapatkan pengakuan dari keluarga selatan. Dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan ibunya. Wajah Keira dipenuhi keputusasaan, dan dia memancarkan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Dia berharap bisa berteleportasi ke sisi Nara, tetapi tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan pisau itu jatuh. Nara juga merasa seperti sedang dikendalikan, tanpa jalan keluar. Dia melihat pisau itu semakin dekat ke dadanya, seolah-olah dia sedang menyentuh ambang kematian. Namun, saat ia merasa sangat putus asa, seseorang tiba-tiba berlari mendekat dan mendorongnya dengan kuat. Kemudian, pisau itu menusuk dalam-dalam ke punggung orang itu. Nara tersungkur ke tanah. Dia menatap orang di depannya dengan kaget, itu Austin. Austin berdiri di depannya, tertusuk dari belakang, sementara Nyonya Spencer segera mencoba mencabut pisaunya, tetapi bilah pisau yang tajam itu telah menembus tulang Austin dan tidak dapat dicabut dalam sekejap. Nyonya Spencer hendak mencoba lebih keras ketika Keira tiba. Ia menendang Nyonya Spencer dan dengan cepat menenangkannya, lalu berbalik untuk melihat kedua saudaranya. Austin tertusuk pisau di punggungnya. Dalam situasi seperti itu, naluri tubuhnya adalah segera runtuh, melindungi otak dan jantung yang paling rentan, namun Austin tidak melakukannya. Seolah-olah dia sama sekali tidak merasakan pisau di punggungnya. Dia tetap berdiri di sana dan mengulurkan tangan ke Nara. Barbara, apakah kamu terluka? Aku tidak bermaksud mendorongmu. Kata-katanya membuat Keira ingin menangis. Nara akhirnya menyadari situasinya. Dia buru-buru bangkit dari tanah dan bergegas ke sisi Austin. Kamu baik-baik saja. Coba aku lihat. Dia mencoba melihat luka di punggungnya, tetapi Austin menghentikannya. Aku baik-baik saja. Jangan lihat, itu akan membuatmu takut. Air mata menggenang di pelupuk mata Nara saat ia menangis terseduh-seduh. Coba kulihat. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Namun, kekuatan Austin mulai memudar, dan akhirnya, ia dibalikkan oleh Nara, yang langsung melihat pisau di punggungnya. Pisau itu menancap dalam di punggungnya, hanya gagangnya yang mencuat. Darah mengalir perlahan dari lukanya, membasahi bajunya. Austin masih berusaha menutupi mata Nara. Barbara, jangan lihat, aku baik-baik saja.
Saat dia mengucapkan kata-kata itu, kekuatannya perlahan meninggalkannya dan dia terjatuh ke tanah, menarik Nara jatuh bersamanya. Nara berteriak panik. Austin, kamu baik-baik saja. Jangan menakut-nakuti aku. Saat itu, Austin sudah linglung. Sambil menatap Nara, dia tiba-tiba berkata, "Adik, aku melindungimu dengan baik kali ini." Nyonya Spencer dibawa ke kantor polisi dan ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan. Austin dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan darurat, dokter mengatakan pisau telah menembus paru-parunya, menyebabkan hemotoraks, dan tidak pasti apakah dia dapat bertahan. Keira menemani Nara dan menunggu di luar ruang operasi. Nara berdiri di sana, menatap pintu ruang operasi, benar-benar linglung. Setelah beberapa saat, suara sepatu hak tinggi dan langkah kaki mendekat dengan tergesa-gesa, itu adalah keluarga Hill. Lady Hill dan suaminya berjalan di depan, diikuti oleh dua kakak laki-laki Austin dan para pengawal. Sekelompok orang datang berbondong-bondong. Lady Hill langsung bertanya, "Bagaimana keadaan Austin? Apa yang terjadi?" Mendengar ini, Nara tampak kembali tersadar. Ia menatap kosong ke arah Lady Hill, air mata mengalir di wajahnya, dan tiba-tiba melangkah maju, berlutut dengan suara keras. "Maafkan aku. Ia terluka saat mencoba menyelamatkanku. Maafkan aku." Nara menangis terseduh-seduh. Sementara itu, Keira mengatupkan rahangnya, dan pada saat itu, teleponnya bergetar. Keira mengambilnya dan melihat pesan dari nomor yang tidak dikenal. "Bodoh. Kau kalah secepat ini. Jika Austin meninggal, keluarga Hill pasti akan menyalahkan Nara. Kau baru saja menyia-nyiakan pion yang sangat berharga. Misimu telah gagal." Bab 525. Melihat pesan ini, Keira mengerutkan kening. Tiba-tiba dia merasa ini konyol. Seorang pria telah meninggal, dan yang lainnya masih berada di ruang gawat darurat, berjuang untuk bertahan hidup. Apakah itu tidak berarti apa-apa bagi pihak lain? Apakah mereka hanya alat baginya untuk menyelesaikan misinya? Jika mereka tega memperlakukan kehidupan manusia dengan begitu kejam demi membuatnya menyelesaikan misi, dia pasti tidak akan mau melakukan misi itu sama sekali. Keira mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Nara. Dia melangkah maju, melindungi Nara. Jika keluarga Hill berani menyentuh Nara, Keira akan melindungi gadis itu dengan risiko menyinggung keluarga Hill lagi. Tapi saat Keira sedang memikirkan hal ini, dia melihat Lady Hill tiba-tiba berjongkok, memeluk Nara. "Barbara, omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia saudaramu. Sudah menjadi tugasnya untuk memastikan keselamatanmu." Tuan Hill, yang berdiri di dekatnya, juga mulai berbicara dengan mata berkaca-kaca, "Barbara, bagaimana kami bisa menyalahkanmu? Kalau bukan karena kamu, saudaramulah yang diculik oleh para pedagang manusia saat itu. Dia berutang nyawa padamu." Dua kakak laki-laki Austin melangkah maju, dan salah satu dari mereka mendesah. "Austin memang kekanak-kanakan. Dia telah memperlakukanmu dengan buruk, tetapi selama bertahun-tahun ini, Austin telah mencarimu kemana-mana. Tahukah kamu bahwa dia akan bepergian setiap tahun, bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk mencarimu di kota-kota lain?" Lady Hill menyeka air matanya. "Kami hampir menyerah, tetapi Austin tidak pernah berhenti. Aku tahu dia bajingan. Dia telah sangat menyakitimu, Barbara. Aku tidak memintamu untuk memaafkannya atau aku. Jangan menjauh dari kami. Biarkan kami melindungimu tanpa mengganggumu, oke?" Mendengar kata-kata itu, Nara menatap mereka dengan tak percaya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memeluk Lady Hill, menangis keras, "Ibu." Lady Hill menepuk punggungnya dengan lembut. "Barbara, jangan menangis. Kakakmu akan baik-baik saja. Aku janji." Nara langsung mengangguk. Dua bersaudara Hill maju ke depan, satu menggendong Lady Hill, yang lain menggendong Nara. "Ibu, adik, ayo kita bangun dan bicara." Nara dan Lady Hill berdiri, dan keluarga menunggu di luar ruang operasi untuk mendapatkan kabar terbaru. Keira berdiri di sudut, tidak bergabung dengan keluarga Hill. Dia berdiri diam di sana, tiba-tiba merasa bahwa hubungan darah adalah hal yang aneh. Hal itu membuat penjahat Austin berani mengambil risiko untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Tetapi dengan Mary, orang tuanya bisa dengan kejam menggunakannya sebagai alat untuk menghasilkan uang. Keira menghela napas lalu mengeluarkan ponselnya, dan seperti yang diduga, dia melihat nomor yang sama telah mengirim pesan lagi. "Aku tidak menyangka ikatan keluarga Carrera akan seperti ini, Keira. Kali ini, kamu beruntung dalam insiden ini."
Campur tangan Fox dirubah secara tidak sengaja telah membantumu menyelesaikan perasaan tidak enak antara Nara dan keluarga Yale, tapi lain kali, kamu mungkin tidak seberuntung itu. Hati-hati dengan Fox si rubah. Keira mengerutkan kening. Si rubah, siapa sebenarnya orang yang diberi nama Sandi Rubah ini? Apakah Susan? Atau ada orang lain di balik Susan? Apa peran mereka dalam urusan keluarga Yale? Keira segera mengirim pesan kepada Louis. Bantu aku menginterogasi Nyonya Spencer, lihat apakah ada petunjuk tentang si rubah. Begitu dia mengirim pesan itu, Louis muncul tanpa suara di sampingnya, berbicara dengan suara pelan, saya telah menemukan beberapa informasi tentang Fox si rubah. Keira segera berjalan bersama Louis ke ujung koridor dekat tangga, dan Louis memastikan tidak ada seorang pun di sekitar sebelum berkata, saya menggunakan beberapa kontak di pihak saya dan menginterogasi Nyonya Spencer. Ternyata dia telah berbicara dengan seseorang di internet yang dikenal sebagai Fox. Keduanya bertemu di internet. Nyonya Spencer merasakan ikatan yang erat, dan pihak lainnya dengan sabar mengobrol dengannya, meredakan kesepiannya dan membantunya mengatasi kesendirian. Mereka adalah sahabat karib. Alis Keira berkerut saat mendengar ini. Apakah si Fox ini yang menghasut Nyonya Spencer untuk memisahkan Gary dari Nara? Louis mengangguk. Tepat sekali. Menurut catatan obrolan mereka, Nyonya Spencer selalu bersikap cukup memanjakan Gary. Jadi, setelah lama didesaknya untuk menerima gadis bisu sebagai pacarnya, Nyonya Spencer mengungkapkan perasaan tak berdayanya kepada Fox, sambil berpikir bahwa pada akhirnya ia akan menuruti keinginan putranya. Fox lah yang mendesaknya untuk menentang dengan tegas dan bahkan menyarankan bahwa ia dapat menggunakan bunuh diri sebagai daya ungkit. Kemudian, ketika Nyonya Spencer mengeluh tentang putranya yang menyalahkannya, Fox kembali menyarankan bahwa Nara dapat menjadi simpanan Gary, yang akan mengakhiri segala kemungkinan antara Gary dan Nara. Keira mengepalkan tangannya. Dan kematian Gary. Louis mengangguk. Itu juga perbuatan Fox. Rupanya, Gary menyadari bahwa Mrs. Spencer memanipulasinya setelah ia melihat catatan obrolan antara dia dan Fox, yang membuatnya membencinya dan kehilangan keinginan untuk hidup. Keira menarik napas dalam-dalam. Apakah ada cukup bukti bagi polisi untuk melakukan penangkapan? Louis menggelengkan kepalanya. Hal yang cerdas tentang orang itu adalah bahwa ia tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Itu semua adalah percakapan normal, dan semua hasutan dilakukan dengan nada normal. Tidak ada yang berlebihan. Fox bahkan membuat Nyonya Spencer mengatakan sesuatu sendiri. Keira menegangkan rahangnya. Tepat saat itu, pintu ruang operasi terbuka, dan para dokter serta perawat keluar. Keluarga Yale menyerbu ke depan, mengelilingi para dokter. Dokter, bagaimana keadaan Austin? Keira segera melihat dengan khawatir. Bersambung.